Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sempat melihat iklan aplikasi pinjol di media sosial dan akhirnya karena penasaran saya langsung saja cek di Play Store untuk aplikasi pinjolnya. Nah, setelah saya scroll dan saya cari untuk aplikasi pinjolnya dan ternyata aplikasi pinjol tersebut masih tersedia di Play Store dan bisa kita unduh ya. Nah, karena untuk namanya cukup meyakinkan, kemudian kayaknya simple dan cepat, ratingnya pun cukup besar ya, bintangnya 3,9 dan sudah mendapatkan ratusan ulasan. Kemudian sudah di-download lebih dari 10.000 downloadan. Nah, karena saya penasaran apakah benar seperti yang sesuai dengan tampilan iklan ya, menjanjikan, akhirnya saya coba sendiri untuk install dan ajukan langsung pinjaman di aplikasi ini. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi OJK dengan berbagai macam kriteria. Jadi ada aplikasi pinjol untuk pelajar, mahasiswa, ada juga untuk karyawan, untuk buruh, untuk UMKM, ada juga untuk pengangguran. Silakan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja saya buka untuk aplikasinya, lalu saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Dan bisa teman-teman lihat saya langsung disuguhkan ke halaman jumlah pinjaman maksimum dan untuk tampilannya cukup besar yaitu sampai 100 juta rupiah dan yang paling kecil yaitu sebesar 50 juta rupiah. Oke, langsung saja saya coba segera ajukan pinjaman. Lalu saya diminta untuk mengisi beberapa informasi dan yang pertama yaitu saya diminta mengisi untuk nomor handphone. Kemudian kita akan menerima kode verifikasi dengan cara mengklik tombol mengirim, kemudian langsung saja klik gabung. Nah, kemudian saya diarahkan kembali ke halaman utama dari aplikasinya dan tanpa berpikir panjang, langsung saja saya klik segera terapkan. Nah, namun yang langsung bikin saya heran adalah daftar aplikasi pinjaman yang ditampilkan di dalamnya ternyata bukan cuma satu atau dua, tapi banyak dan ada beberapa di antaranya bahkan adalah aplikasi pinjol resmi yang saya tahu sudah terdaftar di OJK ya, seperti Solusiku, kemudian Kredivas, Indosatku, dan lain-lain. Nah, mereka tampil di dalam satu interface ya, seolah-olah semua aplikasi pinjaman itu bisa diajukan lewat aplikasi ini langsung. Nah, jadi di setiap aplikasi dikasih tombol segera terapkan dan saya coba mengklik segera terapkan di aplikasi Solusiku. Nah, tapi ternyata tidak diarahkan ke aplikasi Solusiku melainkan tetap berada di aplikasi ini ya. Nah, di sini saya mulai curiga dan akhirnya saya pun iseng coba ajukan pinjaman atau coba melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Nah, kemudian seperti biasa kita diarahkan ke halaman informasi pribadi untuk melakukan proses pengisian standar seperti NIK KTP, kemudian data pribadi dan di sini tidak terlihat untuk kontak darurat ya, melainkan kita langsung untuk mengisi informasi pekerjaan, alamat dan lain-lain. Lalu tiba-tiba saya diarahkan ke halaman pengajuan pinjaman dan di sini untuk limit pinjamannya paling kecil 50 juta rupiah dan paling besar 100 juta rupiah. Tapi anehnya tidak disebutkan dengan jelas pinjaman yang saya ajukan itu sebenarnya lewat platform resmi mana. Apakah lewat aplikasi Solusiku atau lewat aplikasi ini? Semuanya seperti menyatu di dalam aplikasi pinjaman ini ya. Nah, karena penasaran, akhirnya saya coba melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Di sini saya pilih tenor selama 6 bulan saja dan di bawah untuk detail pinjamannya tidak ada yang aneh ya. Untuk pembayaran bulanannya jelas, kemudian untuk pokok bulanan dan bunga bulanannya pun jelas ya. Langsung saja setelah saya memilih untuk nominal pinjaman dan tenor, kemudian saya langsung mengklik menarik uang. Lalu pada bagian informasi konfirmasi pinjaman di sini pun jelas ya untuk detailnya seperti bunga, kemudian jangka waktu pinjaman, kemudian tanggal pembayaran pertama di sini untuk informasinya lengkap tidak seperti aplikasi pinjol ilegal. Kemudian saya coba cek list di sini, kemudian klik kembali menarik uang.
Lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya untuk melakukan perjanjian kontak digital atau perjanjian pinjamannya. Di sini saya coba menandatangani secara digital. Kemudian ketika melanjutkan ke tahapan selanjutnya, di sini muncul pop-up notifikasi yang berisi biaya keanggotaan sebesar Rp250.000. Nah, jika Anda membutuhkan pinjaman cepat, bayarkan biaya keanggotaan Anda terlebih dahulu. Nah, jadi ternyata kita harus membayar sebesar Rp250.000 untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, tentu saja di sini kita harus mengklik membatalkan ya, karena ini beresiko penipuan ya. Karena belum tentu dan bahkan sangat tidak yakin ya jika kita bayar sebesar Rp250.000 pinjaman kita bisa dicairkan. Lebih baik kita cek terlebih dahulu untuk legalitas aplikasi ini di situs resmi OJK, yaitu ojk.go.id. Nah, kemudian setelah saya mengunjungi situs resmi OJK dan mencari nama aplikasi ini dalam daftar vintage lending berizin OJK terbaru Februari 2025, ternyata hasilnya aplikasi ini tidak ditemukan dengan daftar tersebut ya. Artinya aplikasi ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari OJK sehingga dapat dikategorikan sebagai aplikasi pinjaman online ilegal. Dan tentu saja menggunakan aplikasi pinjol ilegal memiliki resiko yang sangat besar ya, dan bisa saja teman-teman untuk data pribadinya disalahgunakan karena tidak ada jaminan perlindungan data. Kemudian penagihan pun tidak manusiawi ya, seperti teror melalui telepon atau pesan singkat dengan kata-kata yang sangat kasar. Kemudian bunga dan denda yang tidak transparan yang dapat memberatkan peminjam, dan tidak ada perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau masalah lainnya di kemudian hari. Nah, maka dari itu sangat penting untuk teman-teman selalu memastikan aplikasi pinjol yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, meskipun untuk aplikasi ini memberikan pelayanan atau untuk proses pengajuan yang sangat cepat, namun kurangnya transparansi dan fakta bahwa aplikasi ini ilegal membuat saya menyarankan untuk tidak menggunakan aplikasi ini. Nah, buat teman-teman yang butuh dana darurat, saya tetap sarankan untuk menggunakan aplikasi pinjol resmi yang terdaftar di OJK. Mungkin untuk prosesnya sedikit lebih panjang dan detail ya, tapi jauh lebih aman dan data teman-teman juga aman ya. Nah, jika teman-teman pernah menggunakan aplikasi serupa seperti ini, harus bayar terlebih dahulu ya. Boleh banget share pengalaman teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe biar gak ketinggalan konten lainnya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.